Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru berharap anak-anak tetap baik, sehat, dan tetap semangat. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu. Ayo anak-anak, sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau pada hari ini kami ada, ini semua adalah karena kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, di hari yang baru ini kembali kami semua akan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Tuhan tolong dampingi dan sertai kami selalu. Tuhan berikan kami juga akan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kegiatan pembelajaran hari ini mampu dan dapat kami terima dengan sungguh-sungguh dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, kita belajar tematik kelas 2. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang kelima. Nah, mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Mari anak-anakku. Kita mau membaca teks. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, ini anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan perkarangan sekolah, Bu. Nah, kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus. Nah, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita harus tahu cara menjaga lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, dari percakapan ini kita bisa jawab bersama-sama. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Ya, isi percakapannya yaitu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentunya dengan membersihkan ruang kelas, pekarangan kelas, dan kamar mandi juga harus dibersihkan. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan tersebut? Tadi anak-anak yang dibutuhkan yaitu ember, air, sikat, dan gayung. Nah, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Bagaimana pendapat kalian anak-anak? Pendapat Ibu Guru bagus. Isi percakapan mereka jadi tahu akan cara kebersihan sekolah. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang kita lakukan anak-anak? Nah, kita lakukan yaitu segera membersihkannya atau juga bisa melaporkannya ke petugas kebersihan anak-anak. Alangkah baiknya anak-anak membantu membersihkannya. Nah, sekarang ini anak-anak, temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nah, ini ada tabel anak-anak. Nah, contohnya ada di sini, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air itu adalah gayung anak-anak. Nah, ini ada. Yang kedua, tempat air berbentuk tabung. Apa itu yang berbentuk tabung? Nah, ember. Nah, di dalam tabel ini kita cari ada kata ember. Nah, ember itu tempat air yang berbentuk tabung. Nah, ini anak-anak sudah. Nah, sekarang pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi
diberi dasar tempat berpegang. Nah, apa anak-anak? Yaitu kata sikat yang berarti pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi tempat berpegangan. Berikutnya anak-anak, ada bacaan cara menjaga kelas agar bersih. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari anak-anak. Jika lantainya berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Nah, anak-anak, kita selanjutnya kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terhimpit. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu sangat penting anak-anak. Nah, kalau tempatnya tinggi, anak-anak minta tolong sama teman untuk mengangkat meja supaya anak-anak bisa nyampe di tempat yang tinggi. Nah, anak-anak, sekarang Dayu dan teman-temannya telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan ruang kelas secara bersama-sama. Sikap mereka pantas kita tiru anak-anak. Ini merupakan contoh sikap bersama-sama di sekolah. Nah, anak-anak tahu toh sikap yang menunjukkan kebersamaan di kelas. Ini contoh kegiatan yang dapat kita lakukan secara bersama-sama di sekolah. Apa saja ya anak-anak yang dilakukan Dayu dengan teman-temannya ini? Dari gambar ini anak-anak sedang menari bersama, bermain peran drama bersama, belajar berkelompok bersama. Mereka saling berteman. Nah, ini meskipun berbeda agama, berbeda jenis kelamin, berbeda bentuk badannya. Nah, sikap apa saja sih yang harus kita miliki? Nah, sikap kita yang harus kita miliki yaitu saling menghormati walaupun berbeda agama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, lalu mau berbagi dan saling membantu, saling mau memaafkan dan mengakui kesalahan dan minta maaf. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita miliki supaya sikap ini dapat terwujud kebersamaan di dalam kelas. Anak, pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri sekian dulu. Sebelum kita akhiri, ayo anak-anak kita berdoa lagi mengakhiri pembelajaran hari ini. Ayo sikapnya ya anak-anak yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai dan mendampingi kami dalam belajar hari ini. Tuhan Yesus berikan pada kami semua selalu akan kecakapan, ketekunan di dalam belajar, sehingga apa yang kami cita-citakan Tuhan dapat tercapai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua murid kelas 2. Tuhan berikan mereka semua akan kekuatan kesehatan yang baik dan sertai di dalam melakukan kegiatannya sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri, anak-anak Bu Widi berpesan selalu jaga kesehatan dan terlebih protokol kesehatan yaitu jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Nah, itu ya anak-anak yang selalu diingat dan selalu dilakukannya.
Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Dadah.